Selamat pagi Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu semua sehat, dalam berkat Tuhan, dalam sukacita. Bapak Ibu tahun 2004, bulan Agustus tanggal 20, dalam sebuah pekan olahraga Olimpiade di Athena, Yunani, ada seorang atlet tembak Amerika bernama Matt Emmons. Seorang atlet tembak Amerika ini adalah seorang juara dunia. Bahkan di dalam Olimpiade 2004, dia diperhitungkan sebagai seorang juara yang akan memenangkan cabang tembak. Tetapi hari itu dia melakukan kesalahan. Kesalahan di sesi terakhir di dalam cabang tembak. Sebenarnya di sesi terakhir, kalaupun dia menembak itu tidak tepat di sasaran tengah, dia tetap menjadi juara dunia. Karena nilainya sudah melampaui atlet tembak yang lain. Tetapi kesalahan di sesi terakhir itu sesi yang sangat menentukan. Kesalahannya fatal sekali. Matt Emmons melakukan kesalahan dengan menembak sasaran yang ada di jalur lainnya. Matt Emmons ada di jalur 2. Tetapi yang dia tembak adalah sasaran di jalur 3. Sasarannya meleset. Matt Emmons sangat terpukul, Matt Emmons sangat malu dalam Olimpiade 2004 karena kegagalan itu dan juga bahkan turun peringkat menjadi peringkat ke-8 dunia. Tetapi kemudian Matt Emmons bangkit dalam perjalanan Olimpiade berikutnya. Matt Emmons bangkit kembali dalam perjalanan Olimpiade berikutnya dan dia mulai kembali menjadi juara dunia. Ketika dia diwawancarai dalam Olimpiade berikutnya, Matt Emmons mengatakan, andaikan kesalahan tahun 2004 tidak terjadi, mungkin orang tidak mengenal saya. Tetapi dengan kesalahan di Olimpiade 2004, orang mengingat saya. Bahkan orang melihat bagaimana saya harus bangkit kembali dari keterpurukan, dari kejatuhan yang saya alami di tahun 2004. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan Bapak Ibu dan saya adalah perjalanan hidup seperti atlet tembak Amerika ini. Seperti perjalanan karir atlet Matt Emmons di cabang tembak. Bukankah kita juga orang-orang yang telah meleset dari sasaran yang ditentukan oleh Allah? Bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan? Di dalam keberdosaan Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah orang-orang yang telah meleset dari sasaran Allah. Mari kita lihat surat Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 9 sampai 12. Roma 3 ayat 9 sampai 12. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu perhatikan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan orang berdosa. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dengan berdosa? Rasul Paulus mengatakan sebagai orang yang hidup dalam hamartia. Orang yang hidupnya telah meleset dari sasaran. Hamartia berarti meleset dari sasaran.
Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang telah meleset dari sasaran yang Tuhan kehendaki. Dan kita diajak melihat bersama Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 12. Bagaimana Rasul Paulus membicarakan dengan sangat mendalam tentang kasih karunia di dalam Roma. Rasul Paulus bicara tentang anugerah di dalam surat Roma. Dan yang luar biasa, Rasul Paulus meletakkan dasar untuk membicarakan kasih karunia itu di dalam keberdosaan Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam kegagalan dan kejatuhan kita. Di dalam kehidupan kita yang tidak seperti sasaran yang diinginkan oleh Allah. Justru di sana Rasul Paulus membicarakan kasih karunia, membicarakan anugerah Allah sebagai kasih yang berlimpah-limpah kepada kita. Kejatuhan di dalam dosa bukanlah sebuah akhir. Karena kasih karunia itu membawa Bapak, Ibu, dan saya kembali menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang berakal budi, semua orang telah menyeleweng. Tetapi Allah menjumpai hidup Bapak, Ibu, dan saya untuk kembali menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi manusia dan ciptaan yang menghidupi sasaran yang dikehendaki oleh Allah. Kasih karunia itu diberikan. Bukan supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa jatuh lagi. Kasih karunia itu diberikan bukan supaya Bapak, Ibu, dan saya semua sempurna. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya diajak di dalam panggilan kasih karunia itu untuk berjuang. Sekalipun kita masih bisa jatuh, masih bisa gagal. Tetapi di dalam kasih karunia itu, Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk terus bangkit dan berjalan, berjuang dalam hidup ini untuk memuliakan Allah. Kalau kita hari ini jatuh 11 kali dalam hidup kita, kita harus bangkit 12 kali. Kalau kita jatuh 12 kali, 13 kali kita harus bangkit untuk berjuang. Karena kasih karunia Allah telah diberikan kepada kita. Menjadi orang yang bersaksi, bukan karena kita tidak pernah jatuh. Menjadi orang yang bersaksi, karena kita mau berubah dan mau bangkit untuk berjuang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.